Berarti yatim sekarang. Betul, Pak. Sekarang sekolah, Mas. Sekolah Di mana? Di SMA. Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah, Bu. Ya. Juga Pak, satu lagi Pak. Ini Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Ya. hidup baik. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya 13 orang yang terkena ledakan amunisi kadaluarsa yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025, tepatnya terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Sebagaimana sudah diketahui bahwa ledakan ini terjadi manakala TNI Angkatan Darat melakukan pengamanan atau melakukan pemusnahan terhadap amunisi yang sudah kadaluarsa, di mana memang biasa TNI Angkatan Darat ini sudah beberapa kali melakukan tindakan pemusnahan di wilayah tersebut. Nah, kita lihat bagaimana detik-detik terjadinya ledakan yang menewaskan 13 korban dalam video berikut ini. Jauh tuh lemparnya. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya ledakan yang terjadi. Dua kali kita mendengar ledakan itu, dan kemudian kita melihat bagaimana ada sekelompok orang yang kemudian seperti tergesa-gesa dan terburu-buru menuju kepada arah bekas ledakan tadi, yang seperti terburu-buru, yang bahkan kelihatan berebutan menuju kepada arah ledakan tadi. Nah, ini video singkat berkaitan tentang hal-hal yang bisa ditangkap dari peristiwa tersebut. Dan kemudian ternyata ada ledakan lain setelah dua ledakan itu yang kemudian menewaskan 13 orang, yang diantaranya adalah 4 anggota TNI Angkatan Darat dan 9 orang adalah warga sipil. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat, di mana dalam keterangannya itu menyatakan bahwa terlihat warga itu kemudian berebut menuju kepada arah ledakan. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba memungut sisa-sisa dari ledakan, yang memang selongsong-selongsong ledakan itu terbuat dari bahan yang bisa dijual. Nah, ini kemudian penjelasan dari Kapuspen TNI Angkatan Darat. Tetapi pertanyaannya, apakah memang demikian? Karena kalau kita lihat bahwa mereka ini berebut atau menuju kepada arah ledakan itu sesaat setelah ledakan.
Pertanyaannya, apakah memang prosedur yang dilakukan dalam proses peledakan itu sedemikian rupa longgarnya sehingga warga sipil itu bisa bebas untuk kemudian berebut untuk memungut sisa-sisa ledakan itu? Nah, ini kan pertanyaan yang harus kemudian dijawab dan dijelaskan secara objektif. Tentu hal ini bukanlah pokok dari apa yang disampaikan di video ini. Karena sesungguhnya yang ingin disampaikan dalam video ini adalah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi kemudian ketika mendengar peristiwa ini terjadi, kemudian meninjau ke wilayah tersebut. Ya, beliau datang melihat langsung ke lokasi terjadi ledakan amunisi yang sudah kadaluarsa tersebut yang memakan korban 13 orang. Nah, sesampainya di sono, beliau kemudian bertemu dengan keluarga para korban dan terjadi dialog di antara Kang Deddy Mulyadi dengan para keluarga korban. Untuk lebih lengkapnya tentang pernyataan Kang Deddy Mulyadi, kita simak dalam video berikut ini. Kerja di situ. Iya, dipanggil. Posisinya adalah posisi sudah biasa bekerja. Betul. Dan ini kategorinya adalah kategori sedang melaksanakan pekerjaan. Dan kategorinya kecelakaan kerja. Bukan yang lagi di video lagi mungut. Katanya banyak orang yang bilang bapak saya ke situ nyelonong ngelawan TNI itu enggak. Artinya kan posisinya posisi kerja. Ini kategorinya kecelakaan kerja. Jadi kayak orang lagi nyangkul ke pancong, ya kan? Orang lagi melaut tenggelam, orang lagi nyetir tabrakan. Pak. Termasuk kategorinya kecelakaan kerja. Ini Pak, saya izin gimana? Pak, perwakilan dari Cidaun ya Pak ya, Desa Jatimulya, Kecamatan Walaupun. Ini yang korban itu dua Pak, adik sama kakak. Iya, namanya Pak Iyu sama Pak Anwar. Iya. Ya, untuk Pak Anwar ini anaknya Pak. Iya. Ini anaknya. Ini berarti ini anaknya. Anak Pak Anwar kan. Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Sekarang sekolah Mas. Sekolah Mas. Di mana? Di SMA 5 Galuh. Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Ya. Ini juga ada satu lagi Pak. Ini Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Ya. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Saya ada berapa sih semuanya kan? semuanya 9 Pak. Yang satu yang 6 dari Cibalong. Iya. Yang satu dari Singajaya. Ya udah. Yang 2 dari Pamengpeuk Pak. Ya nanti saya sampaikan uangnya hari ini ke keluarganya Makasih banyak, masing-masing Pak. ya. Amin, makasih. Udah, jadi ya. Penyampaian secara langsung Pak, bagaimana? Ya, gimana? Penyampaiannya? Jangan nanya begitu, urusan saya. Makasih banyak. Jangan nanya yang aneh-aneh. Ya kan? Saya sampaikan 50 juta ya. Ya langsung ke keluarga. Masa dikasih Pak? Ya bapak orang baik bapak. Ya, gimana? Ya, stop. Gimana? Korban juga. Saya punya adik yang baru 5 tahun TK. Bapak kan kebetulan telepon keluarga. Ya, ya udah gini, seluruh anak-anak dari keluarga korban itu biaya hidup dan sekolahnya sampai kuliah saya tanggung jawab. Ya, semuanya jadi tanggungan. Kemungkinan Bapak ini mah yang 5 ini mah Ya. masyarakat saya sebagai RW di sananya. Alhamdulillah bantuannya Bapak Ya, dan Bapak saya terima ya. sebagai RW mungkin. Yang penting bantuan kan Bapak. semuanya sekarang kan kalau yang meninggal kan nggak bisa balik lagi kan. Iya, betul. Yang harus diurus oleh kita, yang meninggal diurusnya kan sampai dikubur. Iya, betul, Bapak. Kalau tradisi NU sampai tahlilan, Iya, betul, ya kan betul, sampai betul. 100 hari bahkan 1000 hari. Iya, betul. Nah tugas gubernur bukan ngurusin yang
dikuburnya karena sudah ada yang di sini yang bisa ngurus. Tugas gubernur ada ngurusin anak-anak yang ditinggalkannya agar tidak terlantar pendidikannya, tidak terlantar kehidupannya, ya kan? Semua anak-anaknya yang belum berkeluarga, kan, yang belum berkeluarga semuanya jadi tanggung jawab saya. Dan nanti setelah ini juga saya nyampaikan 50 juta per kepala keluarga, bekal untuk biaya perawatan. Dari video-video tadi, maka ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah ledakan itu ternyata bisa memakan korban yang cukup banyak. Maka dalam hal ini tentu ada hal-hal yang harus diverifikasi, harus dicari penyebabnya. Karena kalau kita lihat, prosedurnya sesungguhnya sudah biasa mereka lakukan. TNI bukan baru pertama kali meledakkan amunisi yang kadaluarsa ini. Nah, tentu di situ ada prosedur yang mungkin tidak dijalankan secara benar. Kenapa kok sampai memakan korban warga-warga sipil? Nah, ini tentu yang nanti akan diverifikasi. Yang sementara ini menurut keterangan dari Kapuspen itu adalah dampak dari mereka yang memang memungut sisa-sisa daripada ledakan amunisi kadaluarsa tersebut. Walaupun ada penjelasan dari keluarga korban bahwa korban-korban itu bukanlah orang yang memungut, dalam artian mereka berebut untuk memungut sisa-sisa daripada ledakan amunisi kadaluarsa itu, tetapi mereka memang dipekerjakan oleh pihak TNI, membantu pihak TNI, karena bukan sehari dua hari, tetapi mereka sudah bertahun-tahun mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh pihak TNI. Nah, ini yang disampaikan oleh pihak keluarga. Tentang mana yang benar tentu kita tidak bisa menghakimi. Nanti itu bisa dicari kejelasan, diverifikasi mana yang sesungguhnya benar-benar merupakan fakta. Apakah pernyataan Kapuspen TNI AD atau pernyataan keluarga. Tapi dalam hal ini adalah ada kecerobohan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan peledakan atau pemusnahan terhadap amunisi kadaluarsa. Nah, pertanyaannya pula, apakah memang pemusnahan amunisi kadaluarsa ini harus diledakkan? Apakah tidak ada jalan lain selain meledakkan amunisi itu sendiri? Nah, ini kan tentu bisa dijelaskan oleh ahli-ahli yang berkaitan tentang masalah persenjataan. Ya, ini PR juga untuk pemerintah kita, karena tentang teknik meledakkan amunisi, tentang teknik memusnahkan amunisi kadaluarsa, apakah tidak ada jalan lain selain jalan diledakkan? Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ini sangat luar biasa. Ketika kita menyaksikan momen seperti ini, sungguh air mata tak terasa mengalir. Kenapa? Karena kita melihat seorang gubernur yang sangat sayang kepada rakyatnya, yang beliau tanpa ragu-ragu kemudian akan menjamin selaku gubernur masalah urusan sehari-hari mereka. Bahkan bukan itu saja, Deddy Mulyadi akan menjamin pendidikan anak-anak yang jadi korban ini sampai jenjang perguruan tinggi. Dan bukan itu saja, Kang Deddy Mulyadi pun akan memberikan bantuan langsung 50 juta. Dan bukan itu saja, kemudian Kang Deddy Mulyadi pun kedepannya akan melihat apakah para korban-korban warga sipil ini memang ketika mereka meninggal sedang melaksanakan pekerjaan atau bukan. Kalau memang ternyata mereka adalah sedang melakukan pekerjaan, maka nanti kedepannya akan ada bantuan-bantuan yang lainnya untuk para korban ini. Nah, inilah keteladanan bagi siapapun pemimpin di negeri ini, yang mudah-mudahan bukan hanya ada di sosok Kang Deddy Mulyadi saja, tetapi mudah-mudahan para pemimpin kita dari mulai pemimpin nomor 1 sampai pemimpin yang paling rendah itu memiliki karakter yang seperti Kang Deddy Mulyadi, menjadi pemimpin yang mengayomi, yang menyayangi masyarakatnya. Mudah-mudahan kita doakan bersama
Kang Deddy Mulyadi, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa jaga beliau, dan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi mampu mengantarkan masyarakat Jawa Barat dan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan video ini akan memberikan manfaat. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.